Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berada di minggu keempat ya untuk pertemuan Prawa AS ini. Di 3 minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan sumber daya alam tak pulih dan juga pengelolaan sumber daya alam dapat pulih. Untuk materi 3 minggu sebelumnya itu, saya lebih banyak menggunakan acuan buku karangan dari M. Suparmoko dengan judul Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan menggunakan 2 sumber, tapi lebih banyak menggunakan buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Lingkungan karangan Dr. Slamet Subari dan juga Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan karangan Profesor Suparmoko. Yang akan kita bahas nanti ada 3, yaitu tentang metode valuasi, pendekatan valuasi sumber daya alam, dan terakhir tentang teknik valuasi sumber daya alam. Oke, setiap kegiatan atau kebijakan akan ditemui biaya dan manfaat sebagai akibat dari suatu kegiatan atau kebijakan tersebut. Sebagai dasar untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan atau kebijakan itu layak atau tidak, diperlukan suatu perbandingan yang menghasilkan nilai atau rasio tertentu. Untuk itu kita perlu penilaian atau valuasi. Jadi pada intinya valuasi ini merupakan suatu penilaian terhadap biaya dan manfaat pada sumber daya alam. Nah, tanpa pemberian nilai moneter dalam rupiah atau nilai mata uang lain, akan sulit untuk menyatakan bahwa kegiatan atau kebijakan itu layak adanya. Biasanya, dampak dari suatu kegiatan itu dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat juga bersifat primer dan juga sekunder. Nah, biasanya dampak langsung atau dampak primer itu adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari tujuan utama kegiatan atau kebijakan yang berupa biaya ataupun manfaat. Valuasi terhadap sumber daya alam ini erat kaitannya dalam tatanan ekonomi. Nah, baik itu makro maupun mikro. Pada tingkat makro, nilai manfaat dan kerusakan yang timbul dari suatu proyek dinyatakan dalam persentase tertentu terhadap PDB konvensional maupun PDB hijau. Sehingga angka persentase tersebut dapat digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya suatu proyek dari segi ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan kalau dari sisi mikronya, itu perhitungan biaya dan manfaat suatu proyek menentukan layak atau tidaknya proyek bagi pelaksana ekonomi sebagai investor individual dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, valuasi ekonomi dapat diterapkan ketika terjadi pada 2 macam kebutuhan. Yang pertama, untuk menilai aset suatu negara atau suatu daerah. Selanjutnya akan dinyatakan dalam neraca sumber daya alam dan lingkungan. Lalu yang kedua untuk menilai dampaknya. Jadi yang pertama adalah menilai asetnya, yang kedua adalah menilai dampaknya. Nah, ini menilai aset, yang kedua adalah menilai dampak. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang metodologi valuasi sumber daya. Kita tahu bahwa kenyataan di lapang, kegagalan pasar dalam memberikan nilai moneter terhadap barang dan jasa lingkungan telah mendorong para ekonom untuk mengembangkan berbagai teknik dan metode penilaian. Namun sayangnya, metode yang dikembangkan tersebut umumnya belum ada yang memisahkan secara khusus antara metode, pendekatan, dan teknik. Seakan-akan itu sama. Nah, pada dasarnya ketika kita melakukan suatu valuasi, maka pertama kita menentukan metodenya. Metode apa yang harus kita pilih. Lalu tekniknya. Selanjutnya adalah yang pertama metodenya, yang kedua pendekatannya, dan yang terakhir adalah tekniknya. Bedanya apa sih? Nah, sebelum kita ke bedanya, sebenarnya tujuan valuasi sumber daya alam ini apa? Tujuannya adalah diperolehnya nilai moneter yang terpercaya, yakni nilai ekonomi total sumber daya di kawasan tersebut. Jadi kita melakukan valuasi
atau penilaian itu untuk mengetahui sebenarnya aset dari sumber daya alam dan sumber daya alam itu seperti apa, sebesar apa. Lalu dampak adanya pembangunan, pengambilan, eksplorasi, dan eksploitasi, itu kalau kita nilai dari segi biaya dan manfaat itu berapa. Itulah fungsi dari atau tujuan dari valuasi. Nah, lalu kita akan ke metode, pendekatan, dan juga teknik. Pada intinya, metode itu adalah suatu prosedur atau langkah sistematif. Sedangkan pendekatan itu adalah alternatif yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan. Jadi metode itu prosedurnya, kita mempunyai prosedur, kita milih prosedur yang seperti apa, lalu pendekatan itu adalah alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan valuasi tersebut, dan teknik itu adalah caranya, cara sehingga kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, kebanyakan memang berdasarkan buku Dr. Slamet Subari, para ekonom ini tidak membedakan antara metode, pendekatan, dan juga tekniknya. Nah, ini nilai ekonomi total. Di sini kita bisa lihat bahwa apa sih yang ingin dicapai dengan metode valuasi adalah nilai ekonomi totalnya. Nah, lalu bagaimana nilai pemanfaatannya? Ada dua, nilai pemanfaatan dan nilai tanpa pemanfaatan. Selanjutnya ada di pemanfaatan itu adalah nilai manfaat langsung dan nilai manfaat tak langsung. Nah, nilai tanpa pemanfaatan di sini ada nilai pewarisan, nilai keberadaan, lalu ada nilai manfaat pilihan, ini metode penilaiannya, pendekatannya, dan ini adalah tekniknya. Jadi ada metode, pendekatan, dan juga teknik. Ini tujuannya untuk melihat nilai ekonomi total dari atau valuasi dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Metode valuasi itu bisa dibagi menjadi kolom seperti ini. Nah, metodenya ada yang direct, ada yang indirect, lalu ada yang observe behavior, ada yang hypothetical. Jadi kalau observe behavior itu adalah kita mengamati ya, metodenya dengan mengamati secara langsung, lalu ada juga yang mengamati perilaku secara tidak langsung, lalu ada yang hypothetical. Hypothetical ini lebih kepada hipotesis. Kita mengambil kesimpulannya seperti apa. Secara langsung, hipotetikal secara langsung, dan hipotetikal secara tidak langsung. Untuk metode observasi langsung didasarkan kepada pilihan aktual yang dibuat oleh orang-orang yang memaksimumkan utilitas atau nilai guna yang diperoleh, berkenaan dengan batasan yang relevan, dan mereka bebas memilih kuantitas dari barang atau jasa di tingkat harga tertentu. Nah, kalau metode observasi tidak langsung bagaimana? Sebenarnya sama saja. Yang membedakan itu adalah pilihan yang diobservasi, terletak pada pilihan yang diobservasi. Selanjutnya, kita akan ke pendekatan valuasi SDA. Pendekatan valuasi SDA itu ada 3 macam. Yang pertama, pendekatan kurva permintaan. Lalu yang kedua, pendekatan non-kurva permintaan. Dan selanjutnya adalah pendekatan lainnya, yaitu tidak berdasarkan kurva permintaan dan non-kurva permintaan. Untuk pendekatan kurva permintaan, itu ada 3 macam. Lalu untuk non-kurva itu ada 4 macam. Lalu yang terakhir, yang pendekatan kurva dan selain kurva dan non kurva itu ada 5 macam. Kita akan ke pendekatan kurva permintaan. Pendekatan kurva permintaan ada 3, ada contingent valuation, ada travel cost, ada hedonic price. Nah, contingent valuation apa? Pada intinya itu adalah pendekatan dilakukan melalui cara survei untuk menanyakan tentang nilai atau harga yang diberikan terhadap komoditi yang non-market. Oke, pendekatan ini dilakukan dengan cara survei untuk menanyakan tentang nilai
atau harga yang diberikan terhadap komoditi yang non-market. Cara ini sering digunakan untuk menilai pilihan atau keberadaan suatu fungsi sumber daya alam. Pada contingent valuation, orang ditanyakan, mereka mau bayar atau enggak? Nah, biasanya pendekatan ini menggunakan kuesioner untuk wawancara responden, di mana mereka dapat mengekspresikan nilai secara hati-hati bagi barang dan jasa di lingkungan non-market. Berbagai respon dari suatu sampel yang representatif menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengestimasi permintaan dan nilai ekonomi. Lalu yang kedua adalah travel cost. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menilai manfaat dari tempat rekreasi. Nah, seperti hutan wisata, taman nasional, danau, suaka yang di hutan ya. Nilai rekreasi diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seluruh orang yang berkunjung ke tempat rekreasi tersebut. Misal kita mengestimasi nilai kawasan hutan lindung. Nah, kawasan ini kan biasanya jarang ya orang bayar untuk biaya masuk, tapi kan mereka mengeluarkan biaya perjalanan untuk mengunjungi kawasan itu. Nah, pendekatan biaya perjalanan menanyakan kepada pengunjung untuk menentukan hubungan antara tingkat kunjungan dengan jarak perjalanan yang ditempuh. Jadi kan kadang kita datang ke suatu tempat yang tidak ditarik untuk biaya. Gratis lah istilahnya ya. Nah, tapi kan Tapi kan kita membutuhkan biaya untuk bisa mencapai tempat tersebut. Ya kan? Nah, maka dari itulah travel cost ini ada. Jadi pendekatan travel cost ini untuk mengakomodasi yang seperti itu. Jadi tidak harus kalau travel cost berarti tempatnya itu harus berbayar dan rekreasinya enggak. Jadi yang bahkan tidak berbayar pun kita tetap menghitung berapa sih cost yang kita keluarkan untuk bisa mencapai tempat tersebut. Nah, yang terakhir adalah hedonic price. Pendekatan ini didasarkan gagasan bahwa barang-barang pasar yang menyediakan pembeli dengan sejumlah dasa yang diantaranya bisa merupakan kualitas lingkungan. Jadi pendekatan hedonic price ini diterapkan pada situasi di mana harga barang pasar mencerminkan akses terhadap ekosistem barang atau jasa. Dalam kasus pengukuran nilai kualitas udara, kita mengetahui bahwa level kualitas udara dapat berbeda pada suatu kawasan perkotaan. Misal, bangunan rumah dengan kualitas udara segar di sekitarnya, maka pembeli rumah akan membayar lebih dibandingkan dengan rumah yang berkualitas sama dengan rumahnya yang kualitasnya sama namun kualitas udaranya jelek. Itu hedonic price. Contohnya paling gampang lagi adalah kan biasanya kita kalau di perumahan itu kan perumahan itu kan hadap-hadapan ya. Ada yang punggung-punggungan, ada yang hadap-hadapan. Maksudnya punggung-punggungan tuh taman belakangnya itu saling ketemu gitu. Nah, ada perumahan yang sebentar. Nah, anggaplah ini perumahan, di sini rumah, lalu di sini juga rumah. Nah, di sini jalan. Di sini jalan. Tapi ini bukan jalan utama. Lalu ini jalan utama. Di sini ada rumah juga. Di sini ada rumah. Di sini bukan jalan utama. Di sini jalan tapi bukan jalan utama. Harga rumah di sini dengan harga rumah di sini itu akan berbeda. Harga yang di sini dengan yang di sini itu berbeda. Paling gampang analogi dari hedonic price itu seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita ke pendekatan kurva permintaan, kita akan ke pendekatan non-kurva. Kalau pendekatan non-kurva, itu yang pertama, dosis dan respon. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa bagi kebanyakan aktivitas, kualitas lingkungan bisa dianggap sebagai suatu faktor produksi. Pendekatan ini mengestimasi hubungan dosis respon yaitu tingkat populasi dan dampaknya terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, pendekatan ini pada gagasan bahwa kebanyakan
banyakkan aktivitas. Nah, kualitas lingkungan bisa dianggap sebagai suatu faktor produksi. Nah, ya, biasanya contohnya adalah polusi dengan bahan-bahan tertentu. Biasanya dampak kualitas air terhadap produktivitas pertanian, dampak kualitas udara terhadap kesehatan manusia, dampak biasanya itu ya yang paling penting. Nah, oke, selanjutnya adalah biaya penggantian. Penilaian berdasarkan biaya penggantian atau pemulihan aset yang mengalami degradasi. Misalnya erosi tanah didekati dengan biaya pembuatan prasarana untuk mencegah erosi. Lalu selanjutnya perilaku mencegah atau mitigation behavior. Mitigation behavior ini penilaian didasarkan pada biaya untuk menghindari atau mencegah. Biasanya biaya untuk mengisolasi rumah dari kebisingan pesawat di sekitar bandara. Yang terakhir adalah biaya opportunity cost atau biaya kesempatan. Biaya pendekatan ini tidak melakukan penilaian manfaat lingkungan, tetapi didekati dari biaya pengadaannya atau biaya pengambilannya. Selanjutnya ada pendekatan pendekatan selain dari kurva dan non-kurva permintaan. Yang pertama, pengeluaran untuk mempertahankan atau mencegah. Nah, biasanya ukuran nilai yang diperoleh bukan berkenaan dengan surplus konsumen karena hanya menghitung pengeluaran aktual, bukan maksimum willingness to pay. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung memberikan nilai ekosistem yang lebih rendah. Yang selanjutnya adalah transfer manfaat. Nah, kalau transfer manfaat ini, validitas nilai yang diperoleh jika menggunakan pendekatan ini sangat tergantung pada kualitas perhitungan yang telah dilakukan, serta kesamaan karakteristik dari sumber daya lingkungan yang dinilai. Tapi pendekatan transfer manfaat ini digunakan secara luas karena relatif mudah dan memerlukan anggaran yang besar. Mudah tapi memerlukan anggaran yang besar ya untuk transfer manfaat. Selanjutnya nilai komersil. Nah, nilai komersil ini hanya menilai secara parsial ya. Jadi pendekatan menggunakan data harga barang pasar, namun ukuran ini hanya parsial karena nilai ekosistem kawasan hutan hanya dinilai dari produksi kayunya saja. Lalu selanjutnya ada pengeluaran kotor. Biasanya sering digunakan berkaitan dengan kegiatan wisata atau rekreasi. Biasanya dihitung dari total pengeluaran yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, biasanya untuk transportasi, lalu untuk makanan, piknik. Nah, pengeluaran bersih hanyalah memberikan indikasi akan pentingnya aktivitas tersebut, tapi tidak mengukur nilai ekonomi. Yang terakhir adalah dampak ekonomi. Jadi pendekatan ini memperhitungkan dampak langsung dari suatu kegiatan terhadap perekonomian setempat. Misalnya di kawasan hutan lindung, ada pengeluaran yang dilakukan oleh pengunjung untuk makan, nginap, air, dan keperluan lainnya. Biasanya pendekatan ini mengindikasikan adanya dampak kegiatan terhadap perekonomian setempat, tetapi tidak mengukur nilai ekonomi, sebagaimana dimaksudkan surplus konsumen. Nah, setelah kita tahu pendekatannya, lalu kita akan menuju ke tekniknya. Teknik valuasi SDA. Teknik valuasi SDA itu ada beberapa. Kita bisa lihat ada yang based on actual behavior, ada yang based on potential behavior. Lalu ada yang conventional market, ada yang implicit market, ada yang constructor market. Nah, untuk teknik conventional market based on actual behavior, ada 3 teknik, yaitu teknik perubahan produktivitas, teknik kehilangan kesejahteraan, dan teknik mempertahankan secara aktual atau pengeluaran yang bersifat preventif. Kalau untuk yang teknik pertama, itu biasanya pengaruh proyek konversi lahan terhadap peningkatan produksi pertanian. Lalu selanjutnya,
Kalau untuk yang teknik kedua, itu biasanya contohnya untuk mengestimasi dampak proyek pembangunan jalan dan industri yang berdampak terhadap polusi udara. Lalu untuk yang ketiga, pada umumnya individu perusahaan dan pemerintah melakukan berbagai defensive expenditure atau menghindari atau mengaruhi pengaruh lingkungan yang tidak diinginkan. Kerusakan lingkungan itu biasanya sulit ya buat diukur, tapi adanya informasi tentang defensive expenditure ini dapat tersedia dan diperoleh pada tingkat biaya lebih rendah dibandingkan dengan penilaian langsung. Sehingga pengeluaran aktual menunjukkan bahwa individu, perusahaan, dan pemerintah mempertimbangkan manfaat yang diinginkan lebih besar dari ongkosnya. Selanjutnya kita ada di teknik konvensional based on potential behavior. Itu ada dua, ada biaya penggantian, ada juga teknik proyek bayangan. Kalau teknik biaya penggantian, ini biasanya digunakan untuk mengestimasi manfaat hutan sebagai pencegah erosi, lalu biasanya juga penggantian sumber daya air tanah akibat adanya erosi, seperti itu kalau teknik biaya penggantian. Lalu kalau untuk teknik proyek bayangan, pada umumnya teknik ini memerlukan pertimbangan dari suatu lembaga yang dapat menentukan besarnya biaya penggantian. Penerapan teknik ini lebih relevan ketika suatu proyek memiliki resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Selanjutnya kita akan ke pasar implisit based on actual behavior. Nah, ada yang tadi travel cost, lalu yang teknik nilai properti, dan teknik perbedaan upah. Selanjutnya ada teknik penilaian kontingensi dan juga teknik pasar artifisial. Oke. Nah, itu pembahasan kita untuk minggu ini, sedikit dan singkat tentang metode valuasi sumber daya alam dari metodologi valuasi sumber daya alam, tentang metodenya, lalu macam-macam metode yang bisa kalian pilih untuk melakukan valuasi, lalu teknik-teknik pendekatan-pendekatannya, dan juga teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk memecahkan atau menghitung valuasinya. Nah, silahkan dibaca, silahkan dipahami. Menurut saya PPT-nya sudah ada penjelasannya juga. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk minggu ini mohon maaf saya tidak terlalu bisa standby karena saya ada diklat juga secara online. Jadi silahkan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti ketika saya break akan saya jawab. Oke? Oke. Sebelum kita mengakhiri kuliah atau sebelum saya mengakhiri pembahasan ya. Nah, as usual, every week akan ada penugasan. Cuman bedanya kalau yang ini itu deadline-nya tanggal 18 Mei jam 1. Silahkan dikumpulkannya di Edmodo. Ya, tanggal 18 Mei itu berarti masih 2 minggu lagi. Yang pertama, kalian membuat resume tentang topik valuasi SDA, as usual pakai tulis tangan. Kenapa sih Bu kok selalu tulis tangan, capek tulis tangan? Setidaknya kalau kalian tulis tangan, kalian baca. Walaupun apapun cara kalian mengerjakan tugas, setidaknya kalian membaca, karena kalian harus menulis.
ujian kalian ya bentuknya hampir mirip dengan kuis yang saya berikan. Ya. Jadi kalau mau tahu ujiannya seperti apa, apakah itu nanti ujiannya akan daring ataupun nanti kita bisa masuk ke kampus, model ujiannya akan seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah silahkan kalian mencari suatu artikel jurnal yang topiknya tentang valuasi. Nah, kalau ini silahkan diketik. Bu, kalau saya nggak punya laptop, ya silahkan ditulis tangan. Maksimal tidak lebih, kalau diketik itu 1 halaman saja ya. Fontnya TNR12, spasi status tengah. Kertasnya silakan A4 saja. Tapi bagi yang ditulis tangan, kalau yang ditulis tangan itu saya batasi 1 lembar. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik folio bergaris. Silahkan cari artikel jurnal tentang topik valuasi dan buat resume. Resumenya seperti apa ya? Contohnya resumenya itu adalah latar belakang melakukan valuasi apa, tujuannya apa, lalu metode valuasinya, pendekatan atau teknik valuasinya seperti apa, dan hasilnya dari valuasi tersebut bagaimana. Lalu yang terakhir adalah silahkan kalian juga sama seperti ini, hanya saja topiknya tentang PDRB hijau atau produk domestik regional bruto hijau. Nah, itu biasanya salah satu teknik atau salah satu penilaian tentang biaya dan manfaat sumber daya alam, tapi pendekatannya adalah pendekatan makro. Minggu depan kita akan membahas tentang topik ini ya, PDRB hijau ini. Nah, untuk artikel jurnalnya, tolong jangan sampai sama. Oke. Untuk minggu ini, pembahasannya itu saja. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, dan juga ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.